Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas mengenai kisah negeri Wakanda is back, guys. Jadi kisah negeri Wakanda sudah kembali lagi buat kita semua ya. By the way, disclaimer dahulu teman-teman ya, disclaimer dahulu bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung saja di komentar di kolom komentar teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, gua sedang membuat series video tentang pengaduan pajak ya. Dari kemarin satu 2 3 sekarang udah ke 10 nih ya, udah ke 10. Di mana gua mengadukan beberapa orang yang diduga oknum pejabat pajak, teman-teman ya. Nah, orang-orang yang diduga oknum ini sudah gua peringatkan secara pribadi, sudah gua informasikan kepada kasihnya, kasih itu kepala seksi yang diduga juga oknum, sudah gue laporkan ke pejabat tinggi di DJP Pusat, dan sudah gue laporkan juga ke email pengaduan@pajak.go.id. Semuanya hanyalah omong kosong semua guys ya, karena tidak ada hasil sama sekali hingga hari ini. Nah, sekarang prosesnya sedang masuk ke Komwasjak. Katanya sih ditunggu 14 hari ya. Kita nunggu respon dari DJP katanya. Oke, kita tunggu dari Komwasjak teman-teman ya. Kita sangat berharap dari Komwasjak ini mudah-mudahan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Nah, di video yang nomor 8 kemarin, di video nomor 8 ada sebuah komentar yang sangat panjang tentang perilaku oknum petugas pajak, teman-teman. Nah, kita masih baca nih, teman-teman ya, supaya teman-teman bisa dapat informasi yang detail mengenai kejadian ini. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Oke, kita akan langsung sharing buat teman-teman. Oke, gua sharing ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah videonya, teman-teman. Video tentang 08. Ini mengenai AR yang sesat ketemu wajib pajak yang bodoh. Jadi begini nih guys. Nah, ini mengenai waktu itu AR yang sesat deh. Teman-teman tinggal nonton deh di situ ya. Nah, jadi ada panjang lebar nih satu orang eh, apa kirim komentar gitu teman-teman ya. Mari kita baca teman-teman. Nah, namanya adalah Bapak User Epot 0 Epot 10 OT 41T8P. Jadi teman-teman, gue disclaimer lagi teman-teman ya. Gue yakin sekali Bapak user EP10 OT ini adalah warga negeri Wakanda teman-teman ya. Jadi saudara ini adalah pasti warga negeri Wakanda. Adalah sebuah negeri imajinasi kita semua teman-teman ya. Bukan di kondisi sebenarnya, bukan fakta sesungguhnya, bukan negeri Indonesia apalagi ya. Di Indonesia ini kejadian ini tidak mungkin terjadi teman-teman ya. Ini gue yakin nih namanya udah seperti ini nih. Ini bukan teman gue, tetapi ini pasti warga Wakanda ya teman-teman. Oke, begini ceritanya. Kita kita baca dulu teman-teman. Begini ceritanya. WP bukan takut diperiksa katanya. Cuman diperiksa itu makan waktu yang lama, bisa 6 bulan ke atas. Betul teman-teman ya, bisa 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan. Sedangkan WP masih ada kerjaan, masa buang waktu untuk layani pemeriksaan. Betul, setuju. Lu kira kita ini nggak ada urusan, nggak ada kerjaan gitu, mesti mesti ngeladenin pemeriksaan gitu ya teman-teman. Orang pemeriksa memang memang dibayar untuk pemeriksaan. Kita ini kan pengusaha, kita ini kan pengusaha, waktu kita kan terbatas gitu. Itu masalahnya yang dia sampaikan ya. Cerita singkat pengalaman seorang teman WP pengusaha UMKM. Jadi si teman negeri Wakanda ini juga tidak mengalami langsung teman-teman ya. Dia juga mereferensikan kejadian temannya. Berarti kan belum tentu benar, belum tentu salah ya teman-teman. Nggak tahu kejadian sebenarnya seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman ini adalah semua kisah negeri Wakanda yang kembali beranda ya. Pernah dapat surat pemeriksaan tanpa SP2DK. Jadi nggak ada SP2DK, tiba-tiba pemeriksaan ini hal yang biasa lah teman-teman ya. Sudah sering terjadi ya. Si WP dipanggil petugas pemeriksa untuk di BAP di KPP ya. BAP itu berita acara pemanggilan atau pemeriksaan gitu ya. Ada ditunjukin identitas petugas pajak, surat tugas lengkap di BAP 5 jam. Si WP datang ke KPP sendirian. Luar biasa 5 jam. Ini betul-betul WP yang berani dan memang seharusnya begitu teman-teman ya. Nggak usah pakai konsultan pajak, harus berani ngomong sendiri dan nggak usah takut sebenarnya ya. Semua direkam aja semua dengan baik ya. Yang penting ada audio visual. Setelah 1 bulan, si oknum pajak menghubungi WP untuk diadakan pertemuan. Dalam pertemuan, diberitahukan WP dapat denda pajak 800 juta. Dan si WP meminta rincian perhitungan tersebut karena WP tidak merasa bersalah. Jadi, ini salah satu ciri-ciri khusus oknum petugas pajak di negeri Wakanda ya teman-teman.
nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia tembak 800 juta angka keluar gitu. Atau 500 juta gitu, atau 1 miliar, atau berapa miliar gitu. Sengaja dikeluarkan angka yang begitu besar di awal supaya memberikan efek shock. Nah, supaya bisa memberikan ketakutan yang berlebihan sehingga terjadilah potensi korupsi gitu. Atau potensi pemerasan terselubung. Nah, namun oknumnya tanya balik. Nadanya kurang sedap nih, nadanya ini biasalah permainan apa good cop bad cop ya. Ini baru taksiran kasar. Kalau yakin meminta rincian akan dikeluarkan penetapan dan harus bayar 800 juta katanya. Wow. Setelah itu ditawarin oknum untuk bayar 150 juta saja dengan syarat WP tidak boleh tanya rincian. Semua diurus sampai selesai oleh si oknum katanya. Wah, jadi luar biasa ya. Ini petugas pajak negeri Wakanda begini ceritanya ya. Awalnya dia kasih hitungan 800 juta, tetapi tidak ada hitungan. Nah, terus ditawarin, gimana kalau gue bantu lu aja, lu cukup bayar 150 juta saja, syaratnya lu nggak boleh tanya rincian. Ini kan nggak tahu teman-teman bagaimana kisah sebenarnya kita nggak tahu ya. WP tidak boleh tanya rincian, semua diurus sampai selesai oleh si oknum. Dia ngurus pembayarannya, dia yang ngurus e-billingnya, dia yang ngurus pelaporannya, dia yang ngurus tanda tangannya, semua diurus sama dia. Oke, apakah 150 juta ini betul-betul masuk ke negara? Tidak tahu, nggak tahu, karena kan dia yang ngurus semuanya. Kita nggak tahu, ya kan? Nah, kemudian karena WP sudah Google, penetapan harus ada rincian. Wah, ini WP luar biasa teman-teman ya. Ini juga Google-nya Google di negeri Wakanda teman-teman ya, bukan di Google negeri Indonesia ya. Dan WP yakin si oknum tidak akan dapat bukti rincian karena merasa tidak bersalah. Jadi WP ini merasa tidak bersalah. Jadi dia yakin nggak ada rinciannya loh. Nah, jadi WP mencoba menjebak balik si oknum ini. Nah, teman-teman harus pintar ya, lu jangan bodoh teman-teman ya. Kalau Anda merasa tidak benar, lu jebak balik. Jebak balik bukan berarti dengan cara yang salah teman-teman ya, tetapi dengan cara yang sopan, yang baik gitu ya. Nah, kalau memang kita bersalah ya kita harus berani untuk gentleman membayar pajaknya teman-teman. Itulah wajib pajak yang bertanggung jawab ya. Tetapi kalau lu merasa tidak bersalah, wah ini kurang ajar nih. Ini adalah perilaku yang tidak benar begitu teman-teman ya dari oknum. Nah, si WP pura-pura menerima tawaran oknum tersebut. Dan setelah beberapa minggu itu diterbitkanlah SPHP isinya 150 juta. Luar biasa. Jadi 150 juta ini murni untuk pajak ya teman-teman ya, tidak ada untuk oknumnya. Luar biasa. Perolehan angka tersebut adalah menaikkan omset UMKM menjadi di atas 20 miliar plus sampai dapat denda kekurangan bayar 150 juta. Luar biasa. Jadi omsetnya itu naik sampai 20 miliar plus plus ya dikurangi dengan muncul kurang bayar 150 juta. Luar biasa. Oknum meminta WP segera tanda tangan setuju SPHP tersebut. Nah, namun WP tidak tanda tangan, melainkan foto SPHP tersebut dan pulang. Nah, ini teman-teman ini bagus teman-teman ya. Ini bagus sekali. WP itu jangan langsung tanda tangan asal-asal tanda tangan. Anda harus baca. Kalau Anda nggak paham, Anda foto dulu. Anda foto bawa pulang gitu. Kalau kalau perlu minta fotokopiannya untuk dibawa pulang. Saya baca dulu Pak di rumah Pak. Kan saya nggak bisa langsung nih gitu. Setelah WP pelajari, ternyata ini jebakan untuk dihapus UMKM. Jadi omsetnya itu UMKM, dia naikkan omsetnya, Anda bayar pajak sih nggak besar, cuma 0,5%. Tetapi kan status lu berubah jadi PKP, teman-teman ya. Tiba-tiba lu punya status yang berubah jadi PKP. Itu cilaka, teman-teman ya. Setelah itu, oknumnya jadi takut. Sorry. Nah, kebetulan WP kenal banyak wartawan dan menceritakan kronologis tersebut kepada wartawan untuk diviralkan. Nah, ini juga wartawan yang gue yakin sekali ya. Ini wartawan di negeri Wakanda ya, eh, bukan wartawan cetak seperti yang Anda kenal gitu ya. Kalau di sini ada kompas.com gitu ya, di sana mungkin kompis.com gitu ya. Jadi beda teman-teman ya. Nah, wartawannya membantu menanyakan hal tersebut ke KPP. Jadi ini wartawan datang ke KPP mempertanyakan hal tersebut. Setelah itu oknumnya jadi takut, takut viral gitu ya. Setelah 3 sampai 4 hari diajak pertemuan antara si WP dan si oknum meminta maaf dan katanya tidak usah bayar apa-apa. Nah, jadi dia minta maaf tidak usah bayar apa-apa. Kemudian ditutuplah pemeriksaannya, dibuatkan surat penolakan atau sanggahan SPHP untuk ditandatangan. Dan WP juga tidak memviralkan karena sudah dapat permintaan maaf dari si oknum. Nah, ini menurut gua teman-teman, ini menurut gua adalah kejadian yang tepat ya. Ini adalah tindakan yang betul. Yang namanya manusia bisa salah dong, ya kan? Kita manusia bisa salah dong. Kalau pemeriksa itu merasa bersalah, dia membuat
Kan kita nggak tahu apa kita nggak tahu di balik dia bikin SPHP itu apa dasar hukumnya atau apa keterdesakannya. Siapa tahu dia didesak oleh kantor pusat atau dia didesak oleh kepala KPP kan kita nggak tahu ya. Nah, tetapi kan begitu dia menyadari kesalahan ini, dia langsung memperbaiki diri. Dia langsung memperbaiki diri. Dia langsung datang tuh, datang panggil orangnya, kita minta maaf. Ya, kita minta maaf dan ini akan kita bikin surat penolakan dan pemeriksaan kita tutup. Ini bagus teman-teman. Inilah cara yang benar untuk menyelesaikan masalah gitu loh. Bukannya nunggu diviralin, bukannya menantang untuk diviralkan, bukannya menantang untuk pemeriksaan lebih lanjut, nggak perlu gitu teman-teman ya. Kalau manusia bisa salah, langsung minta maaf dan langsung kita selesaikan saat itu juga. Inilah tindakan yang betul ya. Dan si WP juga betul, si wajib pajak juga betul. Dia tidak akan memviralkan sepanjang ini sudah beres masalahnya gitu kan, dia sudah terima permintaan maaf kan, si WP juga tidak ada maksud untuk mencelakai orang dong. Si WP juga tidak ada maksud untuk menghukum orang, tidak gitu. Yang penting kasusnya selesai, dia merasa dapat keadilan, ya nggak usah diviralkan gitu. Beda dengan kasus gua ya. Kasus gua kemarin itu, yang dari kemarin gua viralkan ini, nggak kelar-kelar nih kasus nih. Sudah masuk ke pengadilan, nggak selesai-selesai. Jadi terpaksa kita viralkan gitu. Oke. Jadi tindakan oknum dan si wajib pajak sudah betul teman-teman ya. Sudah betul sekali diadakan pertemuan, dikasih permintaan maaf, dan kasusnya ditutup dengan selesai gitu teman-teman ya. Sudah tepat sekali. 1 bulan setelah tutup pemeriksaan, si WP kembali dapat surat dari KPP bersifatnya rahasia untuk pemantauan kepatuhan kode etik atas oknum kemarin. Jadi gue nggak tahu nih dari KPP kah atau Kanwil kah atau kantor pusat ya. Jadi ada pemantauan kepatuhan kode etik atas oknum tersebut. Kemudian WP didatangin petugas unit kepatuhan pajak, dikasih 2 sampai 3 lembar kuesioner untuk diisi atas perilaku oknum tersebut. Oke, jadi ada kuesioner gitu ya. Ya, ini bagus teman-teman ya, ini bagus. Jadi ada tim kepatuhan kode etik yang datang untuk menyelesaikan ini, bagus sekali ya. Kan kita nggak tahu juga bagaimana kasusnya di internal mereka. Kesimpulannya, nah, si oknum memang takut diviralkan. Ya betul, siapa yang mau diviralkan teman-teman ya? Gue juga kalau gue masa bersalah, gue nggak mau diviralkan gitu. Siapa yang berani diviralkan? Yang namanya pejabat negara ya, tapi negeri Wakanda teman-teman ya. WP tidak mengadu kemana-mana, bagus ya teman-teman. Hanya wartawan menginterview di KPP. Unit kode etik langsung memeriksa si oknumnya. Ini bagus teman-teman ya. Jadi menurut gua inilah happy ending, inilah bagus bagaimana negara benar-benar menerapkan reformasi perpajakan teman-teman ya. Tetapi sayangnya, sayang beribu sayang sekali lagi kemungkinan ini terjadi hanya di negeri Wakanda ya. Karena di negeri Indonesia yang kemarin gua adukan pengaduan sampai sekarang nggak diproses tuh. Oke. Teman-teman, terima kasih ya buat Bapak Bapak user ini yang gue yakin sepertinya dia warga negeri Wakanda teman-teman ya, bukan di negeri Indonesia. Terus gue balas nih, wow, boleh nih minta kontak wartawannya Pak. Nah, katanya kejadian ini di luar Jakarta Pak, wartawannya boleh dikenalin kalau mau. Ya, di luar Jakarta maksudnya itu di negeri Wakanda teman-teman ya. Seandainya di kota sama, katanya. Biasanya kalau bukti lengkap wartawannya suka katanya. Khusus pejabat yang oknum-oknum begini. Tapi banyak WP takut seandainya teman oknumnya dendam di belakangan dikerjain. Betul. Nanti diperiksa iseng-iseng gitu. Betul. Jadi belum tentu semua WP berani melaporkan atau viralkan. Betul, betul ya. Tetapi kalau WP tidak berani, WP yang dijebak oleh oknum tersebut katanya. Ada Pak Hendra, maju terus kata Pak Hendra. Jujur berani dong, semua bisa salah dan bisa benar katanya. Nah, minimal hanguskan kata Pak Hendra. Oke teman-teman ya. Nah, itu aja kasusnya, beritanya, komentarnya yang gue sampaikan teman-teman ya. Jadi intinya sih eh, teman-teman perlu disclaimer dahulu teman-teman bahwa itu hanyalah kisah negeri Wakanda teman-teman ya, bukan kisah yang sebenarnya. Kalau kisah sebenarnya emang nggak seperti itu ya. Nah, kalau petugas pajak di negeri Indonesia mah baik-baik semua ya teman-teman. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Pernahkah Anda mengalami hal itu teman-teman? Kalau lu pernah mengalami hal itu, silakan dicurhat di komentar di kolom komentar video ini dan akan gue sampaikan kepada masyarakat bagaimana kejadiannya. Tolong sampaikan dong kronologisnya bagaimana, oke? Nah, dan kalau itu kisah negeri Wakanda, sampaikan dong itu negeri Wakanda teman-teman ya. Jangan sampaikan nama orangnya, jangan nama KTP jangan gitu ya. Nah,
Oke, kalau Anda pernah mengalami itu, silakan sampaikan di kolom komentar supaya kita juga tahu nih, supaya masyarakat juga tahu bagaimana sih kejadian-kejadian di tempat Anda gitu, teman-teman ya. Dan perlu gue disclaimer lagi, teman-teman, niat gue memviralkan pengaduan pajak itu bukanlah untuk menghukum orang, teman-teman ya. Gue tidak punya mindset untuk menghukum orang atau mencelakai orang, tetapi semata-mata untuk reformasi perpajakan, teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya negara ini bisa maju gitu loh. Supaya petugas pajaknya itu perilakunya bisa diperbaiki. Kalau perilaku petugas pajak diperbaiki, maka reformasi perpajakan bisa maju. Kalau reformasi pajak bisa maju, maka kepatuhan pajak akan naik. Kalau kepatuhan pajak naik, maka kepatuhan jangka panjang atau penerimaan jangka panjang akan naik lagi gitu teman-teman ya. Kita semua kan manusia teman-teman ya. Manusia itu bisa salah, bisa benar, bisa kadang-kadang salah gitu. Kalau salah ya minta maaf gitu. Maka semuanya beres masalahnya. Kita ini kan negara Indonesia negara yang sangat pemaaf ya. Kita kalau udah minta maaf ya sudah selesai masalahnya gitu teman-teman ya. Tetapi ada beberapa oknum yang sudah senior, sudah belasan tahun atau puluhan tahun yang mungkin merasa sombong, merasa arogan gitu. Dia tidak mau minta maaf walaupun dia salah gitu. Dan dia dengan kesewenang-wenangannya, dengan kesombongannya eh, apa namanya melangkahi konsultan pajak dan sebagainya, berani membuat dokumen-dokumen yang salah dan sebagainya dengan ancaman intimidasi dan pemerasan dan sebagainya. Nah, yang oknum seperti ini yang memang perlu dilaporkan gitu teman-teman ya. Jadi kalau usaha kita secara baik-baik sudah tidak tembus, ya sudah kita terpaksa melaporkan oknum tersebut. Oke teman-teman, silakan komentar teman-teman di komentar di video ini kalau ada yang mau dikomentari teman-teman ya. Sampai jumpa lagi.